Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiani dan rekan saya Syekh Hasina Ali. Di sini kami akan membahas mengenai SPU, yaitu Sistem Periodik Unsur. Kalau kita lihat dari miskonsepsi yang pernah dialami oleh siswa, miskonsepsi itu sendiri adalah perbedaan pendapat dari yang ahlinya. Jadi siswa tersebut berbeda pendapat dari ahli yang mengemukakannya. Nah, dari artikel yang kami dapat yang ditulis oleh Ika Mawar, dalam artikel tersebut bahwasanya siswa itu mengalami miskonsepsi yang terbesar, yaitu sebanyak 100% salahnya di materi menentukan hubungan antara jari-jari atom dan energi ionisasi dari unsur-unsur segolongan. Nah, juga mereka mengalami miskonsepsi pada menentukan keempat bilangan kuantum dari ion dan lihat bahwasanya tabel periodik unsur itu yang pertama dari sistem periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom hingga kulit keluar. Jadi, semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atom itu akan semakin panjang. Nah, jika kita lihat dari kiri ke kanan berdasarkan periode, maka jari-jari atom akan semakin pendek. Sedangkan dilihat dari segolongan dari atas hingga ke bawah, jari-jari atom semakin panjang. Kedua, yaitu energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Nah, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melawan gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga elektron itu bisa terlepas dari atomnya. Nah, semakin jauh jarak inti atom dengan elektronnya, maka energi yang diperlukan semakin kecil. Tadi kan siswa itu mengalami miskonsepsi pada menentukan hubungan antara jari-jari atom dan energi ionisasi. Jadi, hubungannya adalah jari-jari atom, jika inti atom itu jauh dengan elektron, maka energi ionisasinya itu semakin kecil. Jadi, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron itu semakin kecil. Energi ionisasi jika dilihat dari periode, dari kiri ke kanan semakin besar. Jika dilihat dari golongan, dari atas ke bawah semakin kecil. Sifat yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan atau dihasilkan apabila suatu atom itu menarik sebuah elektron. Jadi, afinitas elektron itu dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Jika kita lihat dari golongan, dari atas ke bawah itu semakin kecil, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron untuk membentuk ikatan bersama. Selanjutnya ada tabel periodik unsur, yang dimana pada tabel periodik unsur itu ada golongan dan periode. Dan apabila kita tidak tahu golongan periodenya di mana letak dari unsur, tetapi kita mengetahui nomor atomnya, kita dapat menentukan golongan dan periodenya dengan cara menggunakan konfigurasi elektron. Selanjutnya itu tentang konfigurasi elektron dari peta konsep kami, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu kulit dan subkulit. Nah, kulit itu dia ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O. Nah, jumlah elektron yang maksimum tiap kulit itu rumusnya adalah 2n⁻². Yang dimana K-nya itu jumlahnya itu 2, L 8, M 18, N 32, dan O ada 50. Kalau kita masukkan N-nya itu tiap kayaknya 2N, kan tadi rumusnya 2n⁻². Berarti kalau kulit K yang pertama 2 dikali 1/2, berarti jumlahnya adalah 2. Lalu ada subkulit, yang dimana subkulit itu terbagi menjadi 3 aturan. Yang pertama aturan Aufbau, yaitu pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit yang tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Contohnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya.
Yang kedua itu ada aturan Hahn, yang mana pengisian orbital tingkat energi yang sama mula-mula secara paralel menempati orbital secara sendiri-sendiri, baru kemudian berpasang-pasangan. Nah, contohnya nanti pada bilangan kuantum nanti akan dijelaskan. Kalau isinya itu harus satu-satu, dari negatif lari ke positif, tidak boleh langsung dua, harus satu persatu. Lalu yang terakhir adalah larangan Pauli, yang dimana elektron-elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Selanjutnya akan membahas tentang bilangan kuantum, yang dimana bilangan kuantum itu dari konfigurasi elektron kita akan mengetahui bilangan kuantumnya. Nah, bilangan kuantum itu terbagi menjadi 4. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum spin, dan bilangan kuantum magnetik. Yang akan dijelaskan dari video selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi bilangan kuantum. Nah, sebelum kita menguasai bilangan kuantum, kita harus memahami konfigurasi elektron. Nah, langsung saja. Bilangan kuantum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L. Yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Dan yang terakhir, ada bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Nah, bilangan kuantum utama, dia itu dilihat dari nomor kulit, karena dia menunjukkan nomor kulitnya, tingkat tinggi energi utama. Yang dimana nomor kulit kita lihat dari depan atau koefisiennya, yang ini. Yang 3P5 berarti N-nya adalah 3. Nih, yang 3-nya ini adalah N-nya. Nah, yang 4D2, 4D pangkat 2 berarti N-nya itu adalah 4-nya. Nah, yang 6S pangkat 1-nya ini berarti 6-nya yang bilangan kuantum utamanya. Nah, selanjutnya itu ada bilangan kuantum azimut, yang dimana bilangan kuantum azimut itu adalah menunjukkan jenis subkulit, bentuk orbitalnya. Yang dimana kalau S dia 0, P dia 1, D dia 2, dan F dia 3. Nah, contohnya ini pada P, berarti dia 1. Nah, biasanya, tentu kalau P1 berarti kota orbitalnya itu ada 3. Karena dia nanti yang di tengah ini 0, min 1, plus 1. Nah, berarti yang 0 ini adalah satu kotak. Berarti kan 0. Nah, P ini dia 1, berarti bilang azimutnya adalah 1. Nah, yang si 4D2 ini berarti bilangan azimutnya berapa? Adalah 2. Dan yang F berarti bilangan azimutnya adalah 3. Nah, selanjutnya itu bilangan kuantum magnetik, yang dimana bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbital dalam ruangan, yaitu di dalam orbital ini. Nah, nanti bilangan dalam pengisian bilangan magnetik ini, kita melihat elektron valensinya. Contohnya itu dia elektron valensinya adalah 4D2. Berarti kita memakainya ini orbital yang azimutnya 2. Berarti nanti kotanya ada 6. Kotanya itu ada 5. Kita buat contohnya. Nah, kita buat dari sini 0, dari sini min 2, min 1, plus 1, plus 2. Nah, kan kita mau makan yang ini. Berarti kan ininya itu, pangkatnya itu 2. Berarti kan kita memulainya itu dari sebelah kiri. Tidak boleh mulai dari si 0. Berarti kita mulai ini, dari atas, spin atas. Berarti 1, 2. Berarti magnetiknya ini adalah min 1. Lalu selanjutnya adalah spin. Nah, spin ini apabila spinnya itu ke atas, dia akan plus setengah, dan ke bawah adalah min setengah. Nah, karena contoh tadi dia adalah ke atas, berarti dia S-nya sama dengan plus setengah. Kita kasih contoh, beberapa contoh. Contohnya itu yang pertama kita akan kalium.
Nah, nomor atom kalium itu adalah 19. Nah, kita akan membuat konfigurasi elektronnya. Yang pertama, konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, udah berapa? Baru 12, berarti 3p, berapa lagi tinggal? 16, baru 4s1. Nah, berarti itu yang konfigurasi elektron valensinya adalah 4s1. Nah, berarti kita ketahui bahwa N-nya adalah 4. Ya kan? N-nya adalah 4. Baiklah, Nah, sekarang kita ke soal L-nya. yang pertama, L-nya berapa? yaitu Nah, karena L-nya adalah S, unsur berarti X dia berada di golongan 0. 2A dan periode ketiga. Konfigurasi elektron yang benar untuk Lalu, unsur X magnetiknya. adalah, jika kita lihat pada tabel periodik Nah, unsur, karena magnetiknya dia di juga golongan 1, 2A dan maka dia periode adalah ketiga. 0. Pada periode ketiga, yaitu Kemudian, ada spinnya, Mg, S-nya. magnesium dengan nomor atom S-nya 12. itu berarti S-nya adalah Berarti konfigurasinya plus memiliki setengah. 12 Karena kita buat elektron. orbitalnya, karena kan tadi L-nya Jika kita adalah lihat A, 0, B, C, berarti dan D, dia kita buat. maka yang memiliki elektronnya 12 hanya Oke. A dan D. Lalu, ini B berarti dan 0. C Kita berarti isilah salah. dia karena dia ini. Nah, kita harus melihat lagi nih. Elektron keluarnya adalah 1. Berarti kita isi dia Pengisian 1. elektron Berarti dia adalah pada masing-masingnya. maka N-nya Pada konfigurasi adalah 4, elektron L-nya 0, itu M-nya ada 0, dan namanya S-nya aturan plus Aufbau. setengah. Aturan Aufbau itu pengisian elektron dari yang kecil ke yang rendah. Dia ditandai dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p selanjutnya. Maka pada A dan D ini yang benar adalah D, karena mengikuti aturan Aufbau. Sehabis 2p, maka 3s. Tidak boleh dilanjuti dengan 3p. Harus 3s terlebih dahulu. Maka jawaban yang benar adalah D.